Astaghfirullah warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kajian kita masih membahas kitab Minhaj al-Firqatin Najiyati wa Ta'ifatil Mansurati, jalan golongan orang-orang yang selamat dan kelompok yang ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masuk pada bagian keempat tentang siapakah At-Ta'ifah Al-Mansurah atau kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua riwayat dicantumkan di sini. Pertama, riwayat yang dikeluarkan Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah." Senantiasa ada sekelompok dari umatku yang memperjuangkan al-haq, kebenaran, tidak akan membahayakan mereka orang-orang yang menghinanya sehingga datang keputusan Allah kepada mereka. Kemudian juga hadis yang dikeluarkan Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi SAW bersabda, "Idza fasada ahlus syami fala khaira fikum wa la tazalu ta'ifatun min ummati mansurina la yadhurruhum man khadalahum hatta taquma as-sa'ah." Jika penduduk negeri Syam telah rusak, maka tidak ada lagi kebaikan di antara kalian, dan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang mendapatkan pertolongan Allah, di mana tidak membahayakan mereka orang-orang yang menghinanya hingga hari kiamat datang kepada kalian. Dua hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelompok yang senantiasa diselamatkan dan ditolong Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelompok ini akan senantiasa ada sejak zaman Nabi SAW sampai hari ini, bahkan sampai kiamat dibangkitkan. Sekalipun di sana ada orang yang berusaha untuk merusak dan menghancurkan Islam, baik dari dalam ataupun dari luar, kelompok ini akan senantiasa ada dan akan senantiasa menegakkan Islam sesuai dengan sumbernya sampai kiamat dibangkitkan. Siapakah kelompok ini? Apakah kelompok ini betul-betul akan bertahan sampai kiamat dibangkitkan, ataukah ada zaman di mana kelompok ini akan musnah? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada hadis yang mengatakan, la taqumus sa'ah
illa ala syiraril khalqi. Tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia yang hidup di zaman itu adalah seburuk-buruk manusia. Artinya di zaman itu tidak ada lagi kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, karena manusia dipenuhi dengan manusia-manusia yang merusak. Dan juga ada hadis Nabi SAW mengatakan bahwa tidak akan tegak hari kiamat sampai di bumi ini tidak ada yang mengatakan kecuali kalimat Allah, Allah, Allah. Artinya di zaman itu tidak ada yang mengenal Islam. Apa itu salat, apa itu puasa, apa itu zakat. Quran diangkat, Islam tinggal namanya. Lalu kemana kelompok ini? Yang Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin la yadhurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Jika penduduk dan akan senantiasa ada sekelompok umatku yang mendapatkan pertolongan, tidak membahayakan orang-orang yang menghina mereka sampai tegak hari kiamat. Di mana kelompok ini? Ulama mengatakan bahwa kelompok ini dibatasi waktunya. Sampai kapan? Sampai Allah Subhanahu wa taala mengirim angin yang sangat dingin sekali, di mana angin yang sangat dingin itu akan menerpa setiap bawah ketiak-ketiak orang-orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah. Kemudian Allah wafatkan mereka semuanya, sehingga ketika tidak ada lagi manusia yang memiliki iman walaupun sebiji zarah karena Allah sudah binasakan semuanya, maka disitulah tidak ada lagi kelompok yang diselamatkan Allah. Karena di zaman itu manusia yang tertinggal hanyalah manusia-manusia yang merusak dan merusak Islam. Artinya bahwa kelompok ini hanya bertahan sampai kepada angin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga mewafatkan semua orang yang memiliki iman walaupun sebiji zarah. Inilah akhir daripada keberadaan kelompok itu. Baik masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, di sini pengarang menyebutkan tentang siapa kelompok itu. Imam Ibn Mubarak pada poin yang ketiga berkata, menurutku kelompok itu mereka adalah ashabul hadis. Mereka adalah para ahli hadis, orang-orang yang punya kepekaan terhadap hadis Rasul, menelitinya, membedakan mana yang dhaif, mana yang sahih, mana yang palsu, mana yang benar, dan begitu seterusnya. Kemudian juga yang keempat, Al-Imam Al-Bukhari menjelaskan, menurut Ali bin Madini, mereka adalah ahli hadis. Kemudian juga Imam Ahmad bin Hanbal juga berkata, jika kelompok yang mendapatkan pertolongan ini bukan ashabul hadis, maka aku tidak tahu siapa lagi. Imam Asy-Syafi'i berkata kepada Imam Ahmad bin Hanbal, engkau lebih tahu tentang hadis daripadaku, maka bila sampai kepadamu hadis yang sahih, beritahukan aku, sehingga aku bermadhab dengan hadis itu. Baik hadis itu berasal dari Hijaz ataupun Kufah ataupun Basrah. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari pernyataan ulama-ulama ini seolah-olah mengisyaratkan bahwa kelompok yang akan memperjuangkan kebenaran dan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah ashabul hadis,
orang-orang yang punya kepekaan dan kecintaan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada poin yang ketujuhnya, dengan spesialisasi studi dan pendalamannya di bidang sunnah serta hal-hal yang berkaitan dengannya, menjadikan para ahli hadis sebagai orang-orang yang paling memahami tentang sunnah Nabi, petunjuk Nabi, akhlak Nabi, peperangan Nabi, dan berbagai hal yang berkaitan dengan sunnah. Para ahli hadis, semoga Allah mengumpulkan kita bersama mereka. Mereka adalah orang-orang yang tidak fanatik terhadap pendapat orang tertentu, betapapun tinggi derajat orang tersebut. Mereka hanya fanatik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda halnya dengan mereka yang tidak tergolong ahli hadis dan mengamalkan kandungan hadis. Mereka fanatik terhadap pendapat imam-imam mereka, padahal imam itu melarang hal tersebut, sebagaimana para ahli hadis fanatik terhadap sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karenanya tidaklah mengherankan jika ahli hadis adalah kelompok yang mendapat pertolongan dan golongan yang diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pengarang ingin mengatakan kenapa orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala mereka adalah ahli hadis. Orang-orang yang sangat mencintai hadis artinya orang yang sangat mencintai sunnah. Orang-orang yang punya perhatian terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya orang-orang yang memperhatikan sunnah. Dan siapapun yang memperhatikan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam artinya dia cinta dengan petunjuk, cinta dengan hidayah, cinta dengan kebenaran. Itulah kenapa para ulama memilih penafsiran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di sana ada kelompok-kelompok yang senantiasa ditolong oleh Allah. Mereka adalah ashabul hadis, karena hanya ashabul hadislah yang mereka mempertahankan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang mereka tidak memiliki perhatian dengan hadis, maka mereka akan cenderung jauh daripada petunjuk. Mereka akan lebih fanatik terhadap guru-guru mereka, sehingga mereka tidak akan mampu memurnikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari situlah maka pentingnya kita ini bersama ashabul hadis. Kemudian kata beliau Khatib Al-Baghdadi dalam kitab monumentalnya Syarat Ashabul Hadis, beliau mengatakan, jika sahibur ra'i pemilik kecerdasan disibukkan dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat baginya, lalu dia mempelajari sunnah-sunnah Rasul, niscaya dia akan mendapatkan sesuatu yang membuatnya tidak membutuhkan lagi selain sunnah. Artinya kalau ada orang-orang yang diberikan kecerdasan, mereka memalingkan ilmu pengetahuan dunia ke pengetahuan agama, niscaya mereka akan sangat beruntung, dan dipastikan mereka tidak akan ada gairah untuk mendalami dunia. Kenapa? Sebab sunnah Rasul, kata beliau, mengandung pengetahuan tentang dasar-dasar tauhid, menjelaskan tentang janji dan ancaman Allah, menjelaskan sifat-sifat Rabb semesta alam, berita pelihara sifat-sifat surga dan neraka, apa yang disediakan Allah di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa, dan apa yang disediakan bagi orang-orang yang ingkar, dan ciptaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Di dalam hadis juga terdapat kisah-kisah para nabi dan berita-berita orang zuhud, para kekasih Allah, nasihat-nasihat yang sangat mengena hati, pendapat-pendapat para ahli fikih, khutbah-khutbah Rasul, belum lagi mukjizat-mukjizatnya,
Juga di dalam hadis terdapat tafsir Al-Quran, habar dan peringatan yang begitu bijaksana, pendapat-pendapat sahabat tentang berbagai hukum yang terpelihara. Allah menjadikan ahli hadis sebagai tiang pancang syariat dengan mereka. Setiap bid'ah yang keji dihancurkan. Mereka adalah pemegang amanah Allah di tengah-tengah para makhluknya, perantara antar Nabi dan juga umatnya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam memelihara kandungan matan hadis, cahaya mereka berkilau dan keutamaan mereka senantiasa hidup. Setiap golongan yang cenderung kepada nafsu, jika sadar pasti kembali kepada hadis. Tidak ada pendapat yang lebih baik selain pendapat ahli hadis. Bekal mereka adalah kitab suci Al-Quran dan juga sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai hujjah mereka. Rasulullah adalah kelompok mereka dan kepada beliau nisbat mereka. Mereka tidak mengindahkan berbagai macam pendapat selain merujuk kepada Rasulullah. Barang siapa menyusahkan mereka niscaya dibinasakan Allah, dan barang siapa memusuhi mereka niscaya akan dihinakan Allah. Kemudian pengarang mengakhiri dengan doa, ya Allah, jadikanlah kami termasuk kelompok ahli hadis. Berilah kami rizki untuk bisa mengamalkan hadis, cinta kepada para ahli hadis, dan bisa membantu orang-orang yang mengamalkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentu ketika kita bicara tentang ahlu hadis, orang-orang yang senantiasa memiliki perhatian dengan hadis Rasul, bukan berarti kita bicara mereka mengindahkan Quran, tidak. Karena setiap orang Islam dipastikan cinta dengan Quran. Mereka membaca Quran dan tidak punya keraguan dengan Quran. Tapi tidak semua orang-orang yang punya perhatian dengan Quran itu punya perhatian dengan hadis. Makanya muncul kelompok yang disebut dengan ingkarus sunnah. Kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah Rasul, yang berpatokan dengan Quran tanpa sunnah. Makanya saya katakan tidak semua orang yang yakin dan percaya dengan Al-Quran sebagai kitab suci kita kaum muslimin, mereka yakin dengan hadis Nabi. Makanya orang-orang yang kemudian memiliki perhatian dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dipastikan dia pakar Quran. Karena kedudukan hadis sendiri itu sebagai penjelas daripada Quran, sebagai pengkhusus daripada Quran, sebagai pengikat daripada Quran. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sebaliknya orang yang menjauhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hanya berpegang dengan Al-Qur'anul Karim, selamanya dia tidak mampu untuk memahami Quran. Sampai kiamat dia tidak akan sanggup memahami kandungan daripada Al-Quran jika dia keluar daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh sederhana, Al-Quran ketika menjelaskan tentang perintah salat, apakah Quran menjelaskan rincian salat? Tidak. Rincian salat itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mulai dari takbir sampai salam. Ketika Al-Quran memerintahkan tentang zakat, apakah rincian nisab dan haulnya ada dalam Quran? Tidak ada. Rincian haul dan nisab itu ada pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Al-Quran memerintahkan kita untuk haji, apakah ada rincian manasik haji dalam Quran? Tidak ada. Rincian manasik haji itu ada pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga puasa, begitu juga ibadah-ibadah yang lainnya. Makanya jangan menghayal seseorang yang hanya berpegang dengan Al-Quran saja tanpa sunnah, dia sanggup mengamalkan Quran dengan sempurna. Hanya mereka orang-orang yang bergelut dengan hadis Rasul, merekalah yang sangat memahami Quran. Makanya kelompok ini adalah kelompok yang sangat sempurna, mampu mengamalkan dua wahyu sekaligus. Yang Nabi SAW katakan, taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka.
Kalau kalian berpegang dengan dua pusaka itu, kalian tidak mungkin sesat selamanya. Kemudian Rasul mengatakan Al-Quran dan sunnahku, karena dua pusaka ini tidak mungkin dipisahkan satu dengan yang lainnya. Orang yang hanya memahami Quran tanpa sunnah maka pasti keliru. Orang yang memahami sunnah meninggalkan Quran lebih keliru lagi. Orang yang mampu memahami Quran dan sunnah, merekalah ashabul hadis, orang-orang yang disebut dengan Taifah al-Mansur, orang-orang yang disebut dengan orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya cintai mereka, orang-orang yang bergelut dengan hadis Rasul, meneliti hadis Rasul, mendakwakan hadis Rasul, mengamalkan hadis Rasul, karena merekalah orang-orang yang di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanpa mempelajari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin kita mempelajari petunjuk Nabi? Apa yang akan kita dapati orang-orang yang tidak belajar hadis tentang petunjuk Nabi? Hanya orang-orang yang belajar hadis itulah dia tahu wejangan-wejangan, petunjuk-petunjuk, nasihat-nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mulai daripada ucapannya, perbuatannya sampai kepada penetapannya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan At-Taifah al-Mansur, kelompok yang akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disayangkan kelompok ini tidak banyak. Kelompok ini sangat sedikit. Kelompok ini adalah kelompok yang terasing, bahkan terasingkan di tengah-tengah manusia. Karena memang orang-orang yang berpegang dengan Islam sungguh-sungguh itu di tengah-tengah manusia pasti mereka asing. Orang-orang yang mereka senantiasa meningkatkan iman sehingga menjadi mukmin kamil, di tengah-tengah Islam juga mereka asing. Atau orang-orang yang bergelut dengan ilmu, mempelajari Islam dengan dalam, baik Quran atau sunnahnya, di tengah-tengah kaum muslimin itu mereka dianggap asing. Ya, karena ahli sunnah mereka adalah orang-orang yang dianggap asing disebabkan mereka memisahkan antara hak dan juga kebatilan. Keterasingan mereka inilah yang terkadang kemudian banyak ujian yang menimpa mereka, sehingga mereka harus bersabar ketika mendakwakan dakwah ajaran asing ini. Sehingga akan banyak kemudian ujian, cobaan, rintangan yang akan menghadapi mereka, persis seperti yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-qabid 'ala sunnah kal qabid 'alal jamrah. Orang-orang yang berpegang dengan sunnah itu seperti berpegang di tangannya bara api. Semakin dipegang bara api itu, semakin terkelupas jari-jemari kita yang memegangnya. Tapi kalau kita lepas bara api itu, maka harapan sunnah tersebar di masyarakat juga tidak banyak. Tapi kalau terus menyebarkan sunnah, maka akan lebih banyak tantangannya. Sehingga orang-orang yang terasingkan ini mereka harus berada di atas kesabaran yang sangat dahsyat. Kalau tidak, maka kebenaran tidak akan mungkin tersebar. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itulah yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu ghariban. Islam ini pada awal kemunculannya asing sekali. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali menerima wahyu, dia berdiri tegak sendirian di tengah-tengah masyarakat jahiliyah. Mulailah dia berdakwah satu persatu, mengajak keluarganya Khadijah, anak-anaknya, budak-budaknya, baru kemudian tersebar kepada teman-temannya, barulah kemudian satu mengikut Nabi. Tapi lihat bagaimana tantangan dakwah Nabi.
Bagaimana orang-orang musyrik jahiliyah tidak terima dengan ajaran yang dibawa Nabi, dianggap asing, dianggap aneh. Ajaran apa ini? Tidak dikenal oleh nenek moyang kami. Tapi berkat dengan kesabaran Rasul, akhirnya Nabi SAW berhasil untuk melintasi tantangan tadi sampai beliau hijrah ke Madinah. Setelah hijrah di Madinah, maka Nabi SAW berhasil mengembangkan ajaran yang dianggap asing itu, sampai akhirnya satu kota Madinah mau memeluk kepada ajaran Nabi SAW, kemudian menyebarkan kembali di Mekah sampai tersebar, sampai akhirnya sudah tidak dianggap asing lagi. Sepeninggal Nabi SAW, pada eranya para sahabat Nabi SAW, mereka masih bertahan dari ajaran yang diajarkan Nabi SAW sehingga belum dianggap asing. Tapi berlalunya zaman, sehingga jauh daripada kurun terbaik umat ini para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'ut tabi'in, kemudian atba' tabi'ut tabi'in, sampai di masa hari ini kita hidup, ajaran Islam yang murni yang berasal dari sumbernya sudah kembali diasingkan oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga jumlah mereka jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah yang menyelisihinya. Jumlah mereka bisa dihitung dibandingkan jumlah orang-orang yang menyesatkannya. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji kelompok ini tidak akan musnah. Kalau di timur ada orang yang menyebarkan kesesatan, di barat ada orang yang berusaha memadamkannya. Kalau di selatan ada orang-orang yang menyuarakan kebatilan, maka di arah lain ada orang-orang yang senantiasa menampakkan kebenaran. Allah tidak mungkin membinasakan kelompok ini kecuali apabila angin yang sangat dingin menerpa setiap ketiak kita, kemudian Allah wafatkan orang yang memiliki iman sebiji dzarrah. Ketika itulah Allah musnahkan kelompok ini. Kenapa? Karena Allah berikan kesempatan kepada orang-orang yang jahat, kepada orang-orang yang buruk, akan dibinasakan dengan kiamat yang pertama, tiupan sangkakala Israfil. Baik ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu asingnya kelompok ini. Apa ciri-cirinya? Apa ciri-ciri yang bisa kita kenali dari kelompok ini? Kelompok yang sangat diasingkan dan terasing, kelompok yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa ciri-ciri yang menonjol dari kelompok ini? Pertama, sabatuhum alal haq, keteguhan mereka membela kebenaran. Keteguhan mereka membela kebenaran. Mereka tidak takut celaan manusia, dan mereka tidak takut siapapun yang mencelanya. Kelompok ini mereka senantiasa sabat, punya keteguhan di dalam menyampaikan kebenaran. Apakah manusia mau menghina sehina-hinanya, memenjegal sejegal-jegalnya, maka kelompok ini tetap mereka sabat, teguh di atas kebenaran, tidak peduli dengan ucapan manusia dan hinaannya. Yang kedua, ittifaquhum ala umuril aqidati, kesepakatan mereka untuk senantiasa mendakwahkan tauhid dan akidah, mementingkan urusan akidah, mendakwahkan dakwah tauhid. Karena memang dakwah tauhid adalah dakwahnya para nabi dan rasul, dakwahnya para sahabat dan para ulama. Tetapi tidak mudah mendakwahkan tauhid, karena dakwah ini apabila didakwahkan dengan sangat murni, maka akan banyak musuh yang akan merintanginya, seperti musuhnya para nabi. Musuhnya para nabi, mereka tidak terima dengan dakwah tauhid yang didakwahkan para nabi kepada mereka, sehingga terkadang musuh-musuh para nabi ini mereka bisa nekat sampai kepada mengancam
mengintimidasi, melakukan pengusiran, bahkan boleh jadi sampai kepada tingkat pembunuhan. Yang ketiga, i'tiqaduhum anna tariqas salafis salihi hiyal aslam wa a'lam wa ahkam. Kelompok ini punya keyakinan bahwa selain berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mempelajari kedua pusaka Nabi SAW, maka mereka yakin ada jalan salaf. Ada jalan salaf, artinya jalan para ulama terdahulu dari kalangan sahabat tabi'in dan para tabi'ut tabi'in, yang mereka adalah jalannya orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya melalui jalan para sahabat, jalan para tabi'in, jalan para tabi'un, para tabi'ut tabi'in, merekalah orang yang paling Islam, maksudnya paling selamat. Merekalah orang yang paling a'lam, paling tahu tentang Islam, dan merekalah orang yang paling ahkam, paling bijaksana dalam Islam. Kita yakin bahwa para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka adalah jalan yang paling selamat karena mereka paling Islam, jalan yang paling tahu alam tentang Islam, dan jalan yang paling bijaksana dalam Islam. Maka kelompok yang selamat ini, mereka senantiasa mengacu kepada Islam, kepada sumbernya, melihat bagaimana Islamnya para sahabat. Karena sahabat orang yang betul-betul Islam di zaman Rasul, melihat Rasul, mendengar Rasul, bertanya kepada Rasul, terkadang ditegur Rasul, terkadang turun wahyu, dan begitu seterusnya. Kemudian kepada murid-muridnya para tabi'in yang mereka belajar langsung kepada para sahabat, atau para tabi'ut tabi'in yang mereka belajar langsung kepada generasi murid-murid para sahabat Nabi SAW dan para ulama pewaris mereka. Kemudian yang keempat, annahum a'lamun nas bi ahwalin nabi. Mereka kelompok yang diselamatkan oleh Allah adalah kelompok yang paling tahu tentang manusia. Manusia paling tahu tentang kondisi Nabi SAW. Apakah itu ucapan Nabi, apakah itu perbuatan Nabi, apakah itu takrir, penetapan Nabi. Maka kelompok ini paling paham, paling tahu, karena kelompok ini senantiasa bergelut dan terus mempelajari hadis Nabi SAW. Dan yang kelima, hirsuhum ala nasril aqidati sahihati wad dinil qawim. Kelompok ini juga kelompok yang paling semangat untuk menyebarkan akidah, menyebarkan agama. Mereka tidak akan ada henti-hentinya untuk menyebarkan ini, terutama di zaman sekarang, mau lewat grup-grup WA, mau lewat Facebook, mau lewat TikTok dan lain sebagainya. Mereka senantiasa mengajak manusia untuk berbuat baik, mengajak manusia untuk tidak melakukan kemungkaran, menasihati manusia ke dalam hidayah. Mereka tidak lelah, tidak letih, tidak capek. Siang malam mereka hanya berpikir bahwa manusia bagaimana caranya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang keenam, wasatiyatuhum bainal firaqi wat ta'ib. Mereka adalah umat yang moderat, umat yang pertengahan di antara kelompok-kelompok yang sesat, kelompok yang ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Maka mereka di tengah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. Mereka kelompok yang tengah-tengah di antara kelompok yang hulu, terlalu ekstrim, ataupun terlalu meremehkan tafsir. Mereka kelompok yang tidak ekstrim dan tidak meremehkan. Mereka lah adalah ahli sunnah wal jamaah. Itulah di antara 6 sifat yang paling menonjol dari at-taifah al-mansurah, kelompok-kelompok yang akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Ini di antara keterangan singkat dari bab yang keempat, siapakah at-taifah al-mansurah, kelompok yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Baik, sampai di sini. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan.
Waalaikumsalam. Saya temui masjid yang ada kuburannya gitu Ustaz. Sampingnya ada kuburan, maka kita boleh sholat di situ dan apa hukumnya? Masjid yang ada kuburannya. Nabi SAW mengatakan, la tusallu ilal kubur. Jangan sholat menghadap kuburan. Dari sini kata para ulama bahwa tidak boleh seorang muslim itu sholat yang ada kuburan di dalamnya, apalagi letak kuburan itu berada di dalam masjid. Apalagi lebih ekstrem lagi, kuburan itu berada di kiblat masjid. Jangankan cerita di tengah masjid atau di kiblat masjid, di sekitar kuburan, mau di samping, kiri, kanan, depan, belakang, tetap tidak boleh sholat di situ. Ada ulama mengatakan haram, artinya sah sholatnya tapi berdosa. Ada yang mengatakan tidak sah sholatnya dan harus diulang. Kecuali kalau kuburan di sekitar masjid itu dihalangi oleh dua perkara. Pertama, dihalangi oleh jalan umum sebagai pemisah antar kuburan dan masjid. Yang kedua, dihalangi dengan tembok yang memisahkan tembok kuburan dengan tembok masjid. Kalau dua perkara diwujudkan, maka kita boleh sholat di masjid itu. Tapi kalau tidak ada jalan yang menghalangi antara kuburan dengan masjid, atau tidak ada tembok yang menghalangi kuburan dan masjid, maka sebaiknya tidak sholat di situ. Cari masjid yang tidak ada kuburannya. Wallahu a'lam. Iya. Misal kalau kita masjid dan nggak ada sholat, baca Al-Fatihah, terus muap itu nanti pertengahan bacaan Al-Fatihah. Jadi kita diam apa bagaimana Ustaz? Ya, kalau muap sebaiknya diam dulu baru dilanjutkan. Karena kalau baca Fatihah lagi muap, nanti kan bacaannya juga terganggu. Sebaiknya kalau muap ya dikeluarkan saja, habis itu dilanjutkan bacaannya atau diulang bacaannya. Oh ya. Ya. Baik. Apabila seseorang itu berniat kurban, tapi dia tidak ikut sertakan ke masjid atau ke panitia, dia ingin kurban beberapa, misalnya beberapa orang, 3 atau 5 orang, terus mengundang tamu jajarnya, tapi tidak disertakan ke panitia, intinya kayak individu beberapa orang gitu. Iya. Itu apakah dibolehkan dan bagaimana untuk ininya pelaksanaannya? Iya, alhamdulillah. Kurban itu syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kurban itu amalan yang harus ditampakkan. Pada dasarnya amalan itu tidak boleh ditampakkan, karena diantara ciri ikhlas itu tidak menampakkan amalan. Tapi kurban ini berbeda. Dia justru amalan tampak, tidak boleh disembunyikan. Sehingga berkurban ini harus dilihat orang, karena itu bagian daripada syiar. Semakin banyak yang menyaksikan kurban semakin baik, karena itu adalah syiar. Ya. Tetapi kalau bertanya seperti itu, boleh enggak 2-3 orang beli kambing kemudian kurban di halamannya, yang menonton hanya 1-2 di tetangganya, ya tidak masalah. Ya, karena memang tidak ada larangan yang jelas, jangan sembunyi-sembunyi. Enggak. Terus yang kedua, tidak menyakiti tetangga. Tidak menyakiti tetangga, karena biasanya kalau di masjid atau di muassasah tertentu kan mereka sudah pertimbangkan lokasi kurbannya di mana supaya tidak baunya kemana-mana, gitu ya. Kemudian kotorannya harus dibuang kemana sehingga tidak menyakiti siapa-siapa.
Tapi kalau seperti yang teknis yang ibu lakukan selama tidak menyakiti orang lain, takutnya ibu umpamanya nyembelih sendirian di depan rumah, memang disaksikan tetangga, tapi habis kurban baunya kemana-mana, kan jadinya mudaratmu. Kalau bisa diantisipasi perkara itu tidak ada masalah. Mau 3-5 orang cari kebun di mana gitu ya, kemudian disembelih, cari tukang jagal, nanti bagi-bagi tetangga, khair, insyaallah tidak ada masalah. Wallahu a'lam. Ustaz, maaf, misalnya kita memotongnya tidak di halaman rumah, tapi kita ke kandangnya langsung beberapa orang tadi, dan di situ nanti si sahabat korban ini ingin memotongnya dengan panduan si tukang jagal yang ada di tempat tersebut. Jadi pulang kita bawa dalam keadaan sudah bersih, dan kita akan membagikan kepada misalnya sanak saudara atau teman-teman yang kita tuju dengan pembagian yang kurang lebih yang mempunyai kita dalam arti lebih banyak dari biasa gitu. Biasanya kita mengikut pada panitia kan akan mendapatkan sepertiga, dan itu apabila kita bagikan kembali pada sanak saudara pun tidak seberapa, Ustaz. Jadi seperti ingin berbagi lebih banyak itu, walaupun tidak kepada misalnya kalau sama panitia itu walaupun pembagiannya per rumah itu nanti mendapat 8 on atau 1 kilo, ada daging kita yang sedikit tadi, tapi untuk saudara-saudara jadinya kita nggak bisa memberikan lebih banyak gitu. Iya, itu sebenarnya plus minus saja Bu ya. Ada plusnya ada minusnya. Yang ke masjid atau ke panitia yang lain juga ada plus minusnya. Disembelih sendiri juga ada plus minusnya. Kenapa demikian? Pertama, ada kaidah fikih mengatakan al-adatu al-muhakkamah. Terkadang kebiasaan itu dijadikan hukum bila tidak menyelisih Quran dan Sunnah. Kebiasaan berkorban di masyarakat itu biasanya ya umumnya ya di masjid. Makanya masyarakat tumplek ke masjid atau ke muassasah yang adakan kurban. Mereka memang mereka di situ. Kadang-kadang pakai kupon, pakai apa kan gitu. Dan itu tampak syiarnya. Syiar Idul Adha-nya tampak Bu. Tapi kalau ibu sembelih di kandang kan nggak tampak syiarnya kan Bu. Nggak tampak, nggak ada orang yang datang ke sana. Hanya ibu aja yang penyembelih ke sana kan. Syiarnya kurang. Dari segitu ya mungkin adat istiadatnya ibu langgar. Karena adatnya selama ini kan memang di masjid-masjid, di tanah lapang, di keramaian orang gitu kan, nampak bahwa hari itu Idul Adha. Ya. Kecuali negeri kafir Singapura ya memanglah mereka dijagal-jagal, jadi tidak nampak syiar Islamnya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, ya mungkin kalau dilakukan seperti yang lakukan ibu, ya plusnya mungkin tadi ibu lebih banyak bagian kambingnya sehingga bisa berbagi kepada kerabat tetangga sesuka ibu, kan begitu ya. Tapi sebenarnya itu kan bisa dijama, sebenarnya bisa dijama dengan panitia masjid ya kan, bahwa saya berkorban, dijelaskan saja kalau memang tidak menerima di tempat ini, di tempat lain ya, tempat lain dan menerima kasih ke tempat lain kan itu kan, yang serasa mungkin ibu dapat sepertiga daripada bagian kurban. Karena kan umumnya jangankan sepertiga, kadang-kadang hanya beberapa kresek saja. Itu karena tidak dikomunikasikan dengan pengurusnya. Ya secara hukum boleh-boleh saja Bu. Kalau ibu tanya boleh ya boleh. Ya, cuman kan kalau mau dijawab secara rinci gitu ya, lebih luas lagi ya ada plus minusnya semua. Tapi yang jelas bahwa korban itu syiar. Korban itu bukan semata-mata daging. Korban itu bukan semata-mata hanya daging saja. Mengharap daging tidak. Korban lebih daripada itu, syiar. Dan Rasulullah Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Yang demikian itu karena memang barang siapa yang mengagungkan syiar itu bagian daripada ketakwaan. Bagian daripada ketakwaan. Sehingga kalau seandainya cara seperti itu, terkadang ketika ibu mendapatkan daging kambing untuk distribusi daging kambing kepada fuqara itu agak sulit.
Lain kalau panitia masjid itu kan sudah ada data, biasanya orang-orang miskinnya siapa, mereka udah data. Ya, sehingga memenuhi kebahagiaan fuqara wal masakin saat Idul Adha itu yang 1 tahun mereka jarang dapat daging kecuali Idul Adha. Ya apa yang mereka angan-angankan menunggu Idul Adha itu ya mereka dapat gitu kan. Tapi kalau ibu bagi-bagi sendiri kepada tetangga-tetangga, terkadang orang-orang fakir mungkin mereka tidak dapat. Karena data orang fakir yang ibu miliki pun belum tentu tahu gitu ya, kecuali 1-2 yang ada di sekitar kita. Nah, makanya saya katakan plus minus di sini. Plus minusnya ya kalau disembelih sendiri mungkin pembagiannya bisa mengikuti apa yang diarahkan, sepertiga untuk ibu, sepertiga disedekahkan, sepertiga dihadiahkan mungkin kan. Ya. Tapi mungkin syiarnya kurang. Tapi kalau ke masjid kan jelas ke muasasah yang maksudnya yang amanah. Ya, yang memang jelas-jelas amanah bisa dipertanggungjawabkan gitu kan. Nah, kemudian syiarnya dapat, kemudian juga tepat sasaran kepada orang-orang miskin tanpa harus lelah letih ibu nyari ke sana kemari kan itu. Makanya saya bilang plus minus saja. Tapi kalau bicara boleh ya boleh-boleh saja. Ya boleh-boleh saja. Nah, karena tidak ada hukum penyembelihan harus di masjid, harus di yayasan, boleh di mana saja, tapi jangan disembunyikan karena ini syiar masalahnya gitu saja. Ya. Kemudian yang kedua, saat penyembelihan kalau di kandang ya menyaksikannya nggak ada di situ, jadi syiarnya kurang. Apa mau ibu mau undang rame-rame ke kandang? Masyarakat di sekitar situ, ayo kita ke sana semua gitu kan, masyarakat sekitar. Kan enggak juga dan sulit juga mengundang kan, karena adat istiadat itu pasti mereka akan berkumpul di masjid, mereka akan berkumpul di tanah lapang. Itu adatnya yang sudah berpuluh-puluh tahun. Ya, yang seperti ini ya ini adat baru namanya, menciptakan adat baru. Ya kalau memang nanti adat yang ibu lakukan ini nanti lebih mendominasi mungkin 1 hari, ya boleh jadi mungkin adatnya akan berganti. Ya, cuman sementara kan adatnya seperti ini sekarang ini, rata-rata memang di masjid, di muasasah itu kembali kepada panitia sebenarnya. Tapi kalau panitia yang sudah hijrah, sudah ngaji, mereka lebih paham insyaallah. Ya, dibandingkan mungkin panitia-panitia yang lain. Wallahu a'lam. Taib, sampai di sini. Kalau nggak ada kita tutup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.